Pak, tolongin Pak, sampaiin. Ada hak saya di sini istri saya. Ada hak saya di sini istri saya. Tolong buka Pak. Istri saya udah, lihat tuh istri. Tenang. Tuh lihat dulu. Sudah bang. Tenang bang. Oh iya, tenang. Tenang bang. Istri saya udah datang, lihat tuh istri saya. Iya, tenang. Pak, tolong Pak. Pak, tolongin Pak, sampaiin. Ada hak saya di sini istri saya. Ada hak saya di sini istri saya. Seperti itulah momen dramatis saat Rahmat, suami Nur, yakni ART Erin, tiba di rumah mantan istri Andre Taulani itu. Suasana menegangkan seketika berubah menjadi panik. Karena Rahmat tak kuasa menahan kekhawatiran atas kondisi sang istri yang tak ada kabar. Eksklusif kepada Best Kiss, Rahmat mengaku datang jauh-jauh dari Cianjur menuju Jakarta, terbilang modal nekat. Saya suaminya Nur mau ketemu sama istri saya atau sama Bu Erinnya, bisa nggak? Bu Nur. ART di sini Mas. ART di sini Mas. Kebetulan Masnya ini pasangannya baru banget. Oh, baru? Ini jadi nggak tahu. Mas tolong sampein aja ke yang di dalam. Ada suaminya. Rahmat yang mau ketemu. Suaminya siapa Mas? Rahmat suaminya Bu Nur. Rahmat suaminya Bu Nur di depan. Sama Bu Erinnya bilang aja gitu ya Mas. Di benaknya hanya satu, ia ingin membawa pulang sang istri dari rumah Erin di tengah panasnya pemberitaan soal dugaan penganiayaan. Tiba di depan rumah Erin, Rahmat yang menunjukkan raut wajah gugup hingga kebingungan, seketika menjadi histeris saat melihat sang istri di depan mata. Ia berteriak, emosinya pecah, bahkan berlaku tak biasa lantaran menginginkan sang istri keluar dari rumah Erin. Lantas berhasilkah Rahmat membawa Nur sang istri kembali ke kampung halaman? Lalu seperti apa reaksi Erin melihat kedatangan Rahmat yang sangat emosional saat menjemput istrinya? Udah capek nungguin, capek pikiran, capek apalah. Dari hari apa Mas? Hari Jumat. Dari hari Jumat di sini. Cianjur ya. Cianjur. Dari Cianjur. Tapi istri memang pengen pulang, pengen dijemput. Udah pengen dijemput, udah sempat ngabarin dia. Oh dia udah sempat ngabarin. Cuman sekarang kan nggak ada kabar, susah. Karena HP-nya disita juga ya. Katanya, mungkin makanya saya mau cari tahu. Ya saya kan ada aturannya lah, lebih menghargai. Intinya begitu, lebih menghargai. Kemarin istri saya juga bilang, saya mau baik-baik sama Bu Erin, mau pulang gitu. Tapi kan sampai sekarang belum ada kabar lagi. Belum ada kabar dari hari Jumat kemarin itu? Ya. Belum ada kabar, makanya akhirnya malam ini mutusin buat kesini. Ya, udah mutusin saya 2 bulan. Karena udah 4 hari ini nggak ada kabar. Ya intinya dari dulu juga saya susah komunikasi lah itu. Ya intinya dari dulu juga saya susah komunikasi lah itu. Tolong buka Pak. Istri saya udah, lihat tuh istri. Tenang. Tuh lihat dulu. Sudah bang. Tenang bang. Oh iya, tenang. Tenang bang. Istri saya udah datang, lihat tuh istri saya. Iya, tenang. Pak, tolong Pak. Pak, tolongin Pak, sampaiin. Ada hak saya di sini istri saya. Pak, sabar Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong. Itu saya lihat sendiri istri saya itu. Apa yang tadi Bapak lihat? Itu istri saya itu nggak tahu siapa yang ngikutin dia itu. Itu istri saya itu nggak tahu siapa yang ngikutin dia itu. Pak, tolong Pak. Ada istri saya dari sini Pak. Pak, tolong. Pak. Ada istri saya Nur nggak Pak? Suruh keluar Nur Pak, saya mau lihat Pak. Suruh keluar Nur Pak, saya mau lihat Pak. Neng pulanglah. Neng ayo pulang. Pak, pulang Pak, sebentar ikut. Anak gue ini narik baik-baik ngobrol.
Alhamdulillah Pak, lega. Kemarin juga emang nggak kenapa, cuman kan ngerasa was-was lah yang udah gitu. Was-wasnya kenapa? Nggak mungkin apa, di sini yang sempet dia sering lihat berita mungkin kayak itu aja. Kang tadi istri ngomong apa tadi? Dia jawab apa? Mau izin dulu sama ibu. Mau pulang, mau pergi dari sini. Ya emang udah mau pulang Pak, dari dulu kabar sempat ngabarin waktu dulu juga udah mau pulang. Kemarin udah saya panggil ke dalam, masuk ke dalam, dia lihat istrinya baik-baik aja, terus si Nurnya juga bilang, ya aku baik-baik aja di sini, terus gak ada masalah. Kan dia yang Hera ini yang bermasalah. Jadi Wajar lah, ada kepanikan. Ada kepanikan dari salah satu keluarga ART yang masih di sana ya. Ya welcome kok, kalau anytime mau datang silakan. Iya. Katanya juga udah sempat datang ya sebelumnya ya, padahal ya. Rahmat akhirnya bisa bernapas lega saat melihat langsung kondisi Nur sang istri yang baik-baik saja. Namun Nur justru mengungkap pernyataan mengejutkan lantaran ponsel pribadinya ditahan oleh Erin hingga ia tak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Entah apa maksud Erin menahan handphone sang ART. Kuat dugaan tindakan tersebut dilakukan Erin lantaran masih ada kaitannya dengan tuduhan penganiayaan yang dilontarkan oleh Herawati, mantan asisten rumah tangganya. Sayang seribu sayang, Rahmat harus menelan pil pahit kegagalan lantaran tak bisa membawa pulang sang istri di malam itu. Nur memilih bertahan di rumah Erin sampai penggantinya datang dan melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Sabar heula, tenang heula, kudu jelaskeun. Sok jelaskeun naon. Nya neng di dieu teh kunaon? Ya apa kan aku naon percaya neng baik-baik saja. Kenapa neng nggak ngabarin kemana harus? Nya masih ditahan dan Terus alasannya mungkin bakal dipasikeun. kapan? Nya engkin geus ibu bieu neng Kapan? tos nyungkeun bade disabaran, bade dipasikeun tapi asa sabar. Iya, sok ditunggu nyampe pagi nyampe besok saya tungguin di sini neng. Iya, teu bisa. Ditungguin. Oke. Sabar. Iya, harus ada ganti dulu, nanti baru pulang. Iya. Saya di sini nggak apa-apa ya kak. Jadi jangan fitnah Ibu Erin kenapa-napa. Takutnya berasumsi Ibu Erin nyiksa saya atau apa? Enggak, saya nggak bilang sama siapapun. Enggak disiksa, enggak di apapun, enggak Cuman diancam gini ya, apapun. Neng. Kan Bu Erin ngomong apa? Oke. Sabar. Tadi Bu Erin ngomong nyampein apa barusan? Nunggu ada penggantinya. Sampai ada penunggunya saya baru Sampai ada keluar. penggantinya, Iya, saya baru boleh pulang. Iya, gitu. Karena suaminya itu minta nomor telepon saya dari penyalurnya ini, cuma penyalurnya ini nggak, jadi kayaknya salah paham gitu, nggak kasih tahu gitu. Akhirnya kemarin berbiasa. Dan barusan karena saya itu masih khawatir dan panik, mungkin emosi lah ya karena belum ada kabar. Ternyata saya baik-baik saja. Itu udah. Yang tadi itu mohon, saya udah minta maaf sama Bu Erin atas kegaduhan saya tadi. Itu aja sementara saya minta maaf. Klarifikasinya itu sama Bu Erin juga alhamdulillah istri saya katanya baik-baik di rumah. Gimana sementara istri saya nunggu gantinya aja. Udah itu aja. Udah tenang kak ketemu Ami? Alhamdulillah ini udah tenang, istri saya udah sehat. Ini udah bener-bener terima kasih pada semuanya. Erin menegaskan tak ada masalah dengan Nur, selain Herawati yang sudah melaporkan dirinya atas dugaan penganiayaan. Semua dipicu atas kemarahan Erin saat mengetahui Herawati menjadikan rumah pribadi dan aktivitas anak-anaknya sebagai konten di media sosial. Hingga kejadian ini sampai membuat putra Erin tertekan dan dikabarkan depresi berat. Erin tak menampik panasnya pemberitaan yang menerpa dirinya berdampak pada kondisi psikologis buah hatinya. Inilah yang membuat Erin benar-benar murka
dan siap membantah semua tuduhan Herawati, mantan ART-nya, di jalur hukum. Konteksnya bercanda tuh mungkin beda dengan akhirnya konteksnya meluas menjadi buah bibir ya. Awalnya mungkin bercanda, tapi ketika menjadi buah bibir perbincangan, maka reaksi psikologisnya pun akan berbeda. Tentunya kalau bercanda kan mungkin lebih ke arah sifatnya nggak serius, terus dibawa santai. Tapi kalau sudah menjadi perbincangan dan tadi meluas, maka akhirnya bisa kena juga kena mental juga ya. Ya tentunya kalau orang tua atau salah satu orang tua yang anaknya merasa menjadi korban, ya tadi ya, korban entah perbincangan, entah yang dirasa misalnya anak akhirnya tertekan atau stres gitu ya, tentunya orang tua harus mengambil satu langkah, ya bisa saja misal ke profesional untuk dikonsultasikan ya secara psikologi apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Saya akan memperjuangkan nama baik saya kembali lagi, jadi dengan melalui proses hukum ini akan saya buktikan apa yang dia sudah fitnah, apa yang dia sudah sebarluaskan. Saya akan buktikan semua melalui jalur hukum bahwa tidak ada itu yang namanya penganiayaan, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Tidak membongkar pula. Saya akan membongkar pula dalangnya juga. Saya akan membongkar pula dalangnya juga.